Good morning church. Alright, saudara-saudara, siap masuk ke dalam firman? Saya ingin melanjutkan minggu lalu di mana kita telah belajar mengenai benih firman, benih kehidupan. Kita sudah mendapatkan pewahyuan bahwa firman itu adalah kehidupan. Amin. The word is alive. The word is life. The word is powerful and alive. Hidup dan berkuasa. Firman itu punya kuasa. Dan benih firman itu bisa membawa apa? Kesembuhan dan kehidupan bagi setiap orang yang menerima. Benih firman itu membawa kesembuhan dan kehidupan bagi setiap orang yang menerima. Kalau yang minggu lalu mungkin miss, nanti bisa dengerin lagi di dalam sermon yang ada di YouTube. Saudara dengerin karena ini adalah kelanjutan. It's a two part, oke? Sebenarnya yang kemarin itu adalah kita meletakkan dasarnya, apa itu firman. Kemudian hari ini kita akan lihat aplikasinya. Amin. So, kalau saudara tahu di Amsal 4 ayat 22 sampai 23 katakan, karena itulah firman itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. So, kalau saudara expose, terpapar oleh firman, maka kehidupan itu ada, kesembuhan ada untuk tubuh saudara. Saudara saat ini terpapar? Bukan terpapar COVID ya, tapi terpapar firman. Pada saat saudara terpapar firman, you cannot but be alive. Saudara pasti akan mengalami kehidupan dan saudara pasti akan mengalami kesembuhan di dalam tubuhmu. Amin. Oke, nah bagaimana kita udah belajar bagaimana kita cara menjaga hati kita. Karena Tuhan gak menyuruh kita untuk menjaga mulut. Tapi yang Tuhan suruh adalah kita menjaga hati. Menjaga hati dengan kewaspadaan. Yaitu dengan apa? Kembali lagi. Yaitu dengan memperhatikan perkataan dan mengarahkan telinga kepada ucapan firman. Oke? Pada saat kita mendengarkan, kita memperhatikan firman, dengan itulah kita menjaga hati kita. Amin. Nah, karena apa sih? Karena kita ini sebenarnya dilahirkan dari apa? Ya dari ibu kita of course. Tanpa ada ibu kita nggak ada yang bisa lahir. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan benih firman. Dia berkata dan dia membentuk manusia itu sendiri. Oke? Dia hembuskan nafasnya. Oke? 1 Petrus 1 ayat 23 katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah. Jadi benih yang tidak fana atau the incorruptible seed itu adalah the word of God. Kita ini lahirnya nggak sembarangan saudara-saudara. Kita ini lahir ini dari firman yang kekal, yang hidup. That's why saudara-saudara, identitas saudara adanya di dalam firman. Your DNA, your identity di dalam firman itu. Dan siapa firman itu? Yesus. That's why your identity is in Christ. Because Christ is in your DNA. Amin. Amin. Saudara-saudara, ini dibilang bahwa benih firman oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan kita belajar bahwa Yesus pun pada saat dia berjalan di muka bumi ini, dia berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Berarti kita ini makannya sebenarnya setiap hari. Kita ini enggak, kalau manusia mungkin bisa kelaparan gitu ya, tapi manusia tidak bisa sebenarnya hidup itu tanpa firman. Kelihatannya hidup, kelihatannya napas. Tetapi kalau tidak ada firman, your life will be empty. Your life will be dead. That's why hari ini kita mendapatkan abundant life class. Saudara yang mau ikut, saudara akan terekspos lebih lagi dengan firman. The more that you are exposed, the more that you are alive. The more that you are healed. Amin. Amin. So, saudara, karena apa sih? Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah kehidupan. Dan Yesus itu datang untuk membawa apa? Kehidupan dan kehidupan yang abundant. That's why abundant life is good, Pastor.
Very good, very good. So, kita akan melihat ya, bagaimana sebenarnya benih kehidupan itu terjadi dalam setiap orang yang percaya. Kita tahu bahwa di 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman itu segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. It's God breathed. Okay? God breathed through the word. Tuhan itu bernapas melalui firman. Nafas Allah itu menghidupkan kita. Nafas itu adalah roh kebangkitan yang sama yang membangkitkan Kristus di antara orang mati. Amin. Dan kita juga belajar bahwa ada perumpamaan benih. Benih itu tergantung dari apa yang kita dengar. Benihnya macam apa. Dan caranya kita mendengar. Kita udah belajar 2 hal. Apa yang kita dengar dan caranya kita mendengar. Oke? So, wah pastor kok cepat sekali? Ya, so kalau saudara-saudara ini kita karena part 2, saya nggak akan kembali lagi ke part 1, oke? Tapi karena benih ini yang mengubahkan kehidupan kita, yang membawa kita ini menuai dalam kehidupan ini, kesembuhan, terobosan, berkat, dan lain-lain. Semuanya terkandung di dalam benih. Satu benih itu bisa menghasilkan apa? Tanaman. Tanaman itu bisa menghasilkan buah-buah yang lain. Dalam buah terdapat benih lagi. That's why it's very important untuk kita bisa melihat bahwa benih ini adalah benih yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja itu melalui benih. Amin. So, saudara, saya ingin melihat saudara apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan tentang benih ini kembali. So, let's start dengan kita melihat ya, ada perumpamaan tentang benih. Saudara tahu nggak perumpamaan tentang benih itu terdapat di berapa Injil? Ada yang tahu? Perumpamaan tentang penabur dan benih. Adanya di berapa Injil? Siapa yang bilang 4? Siapa yang bilang 3? Yes. Adanya di 3 Injil doang. Adanya di Matius, perumpamaan tentang penabur dan benih. Adanya di Injil Matius, Markus, Lukas, tapi nggak ada di Yohanes. Nah, kalau saudara perhatikan, kenapa kok nggak ada di Yohanes? Nanti saya akan jelaskan. Oke? Pertama, di Injil Matius itu adanya di Matius 13. Dan yang membedakan antara Matius, Markus, Lukas, terutama di dalam hal kalau saudara zoom in Matius 13 ayat ke-8, berbicara mengenai tuaiannya. Saudara boleh perhatikan, tuaiannya itu beda. Beda nggak? Beda. Kenapa? Urutannya yang beda. Saya jelaskan aja. Kalau saya nanti jelaskan ya, saya pakai papan, nanti saudara bisa lost gitu ya. Karena ini nanti siang, nanti Pastor Ferdi akan menjelaskan dengan lebih banyak lagi mengenai benih firman ini. Tetapi kalau saudara perhatikan, Matius 13 ayat yang ke-8 dikatakan, tuaiannya itu pertama dari 100 kali lipat, terus kemudian 60 kali lipat, setelah itu 30 kali lipat. Oke? Itu tuaiannya. Di kitab Markus, beda saudara-saudara. Dimulai dari apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, kemudian 100 kali lipat. Nah, bagaimana dengan di kitab Lukas? Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-8. Saudara-saudara perhatikan, berapa dia nyebutnya? 30, 60 atau 100? Langsung 100. Ini ada yang menarik. Dan di kitab Yohanes tidak ada sama sekali ngomongin mengenai perumpamaan tentang benih ini. Why? Pertama, saya ingin kasih aja dulu gambaran ya. Kenapa kok dari Matius 160 kemudian 30 kali lipat? Karena Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. That's right. Jesus as king. Sebagai raja, dia bergeraknya dari atas turun ke bawah. 160, 30. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, servant. Servant bergerak dari bawah. 30, 60, 100. Bagaimana dengan Lukas? Hello? Lukas, kenapa kok dia 100? 100 kali langsung. Karena Yesus adalah manusia perfect man. He is the perfect man. So, 100%. Boom. Langsung 100. Bagaimana dengan kitab Yohanes? God. Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu, dia di muka bumi ini memang yang terjadi adalah penaburan, penuaian. Tapi Tuhan telah menabur, yaitu anaknya sendiri.
dan dia telah menuai, dialah taburan dan dialah tuaian itu. That's why there's no mention mengenai tanah sama sekali. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan zoom in. Zoom in, kita akan mulai lihat lebih detail lagi di kitab Markus pasal yang keempat. Saya yakin, saya percaya nih saudara, mungkin belum pernah mendengar akan hal ini. Karena ini juga baru pertama kali saya rilis di tempat ini, inspired. Ini diinspirasi dari khotbahnya Pastor Paul sebenarnya. Oke, pengajaran dari Pastor Paul loh. Oke, Markus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Kita mulai 3-8. Kita baca perlahan-lahan, line by line, precept by precept. Oke? Dikatakan demikian. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kemudian sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, ini mungkin firman udah berulang-ulang kali mungkin. Banyak yang mungkin sudah mengkhotbahkan ini. Tapi firman Tuhan itu sangat kaya. Itu kalau di-unpack, kalau saudara-saudara tahu firman Tuhan kalau di-unpack, itu revelation-nya bisa banyak sekali. Jangan saudara pikir, oh iya, saya udah pernah dengar dulu. Ya udah, saya mulai shut down, saya mulai tutup telinga saya mulai ngecek IG saya, WA saya gitu ya. Nah, itu kan saya tadi bilang. Pertama, apa yang kamu dengar. Kedua, caranya kamu dengar. Nah, Markus, kalau saudara-saudara perhatikan, ada yang beberapa unsur. Yang pertama, step pertama, tanah yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Betul? Nah, terus ada siapa yang memakan? Burung, betul. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Dia nggak bisa bertumbuh karena nggak ada akarnya, betul. Bukan tanahnya tipis, ya. Kemudian benih yang jatuh di semak, ya kan? Dia itu terhimpit. Oke. Kemudian yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur, yang menghasilkan tuaian. Nah, Markus 4 ayat ke-9 sampai yang ke-10. Coba kita lihat. Dan katanya, tadi dimulai dengan apa? Markus 4 ayat 3 sampai 8. Tuhan Yesus khotbahnya mulai dengan apa? Dengarlah. Dengarlah. Terus kemudian 9 ayat 10 diakhiri dengan apa? Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Siapa di sini yang punya telinga? Semua punya telinga. Siapa yang bisa dengar? Semua dengar pakai telinga? Atau dengar pakai yang lain? Ini sensori, ini adalah telinga. Itu saudara, itu adalah organ yang saudara nggak bisa tutup. Saudara bisa nggak napas. Saudara bisa tutup mulut. Saudara bisa tutup mata. Saudara bisa tutup telinga sendiri. Gak bisa, selalu kebuka kan. Kecuali saudara tutupin begini. Itu organ yang memang gak bisa. Why? Karena Tuhan mau engkau untuk mendengar. Siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian dikatakan di kitab di ayat yang ke-10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Question, pertanyaan. Saudara, apakah Yesus itu orang yang eksklusif nggak? Saya mau nanya, Yesus itu bagiin untuk murid-muridnya doang? Amin atau enggak? Enggak. Kelihatan kok. Loh, saudara baca di sini. Ada namanya pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid. Yesus eksklusif nggak? Enggak lah. Dia itu generous. Jangan berpikir kamu bahwa Tuhan Yesus itu eksklusif. Enggak. Oh ini VIP club. No.
This is no VIP club. Nanti yang siang datang itu yang lebih VIP daripada yang hari ini. Enggak juga. Siapa yang mau datang, siapa yang mau ini. By the way, ini dibuka untuk umum. Kalau udah kepenuhan, saya nggak tahu nanti mau ditaruhnya di mana. Tetapi saudara, this is very important. Karena Yesus itu sebenarnya nggak pernah eksklusif. Kalau kamu minta, dia pasti mau untuk bagikan ke kamu. Kalau kamu nggak mau minta, ya sudah, dia juga nggak akan maksa untuk kamu menerima. Jadi saudara, yang ayat ke-9, siapa yang bertelinga? Kita semua. Jadi pendengaran itu sebenarnya bukan karena kita punya telinga aja, tetapi kita memilih atau memutuskan untuk mendengar atau tidak. Oke? Kita bisa memilih apa yang mau kita dengar. Percaya saudara? Oke, kita lanjutkan. Markus 4 ayat 11 sampai 12. Oke? Dikatakan demikian. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Kita semua ingin mencari the secret of the kingdom. The secret, semuanya ingin tahu the secretnya apa? Secretnya apa? Ya kan? How to unlock this secret. Kalau kita punya secretnya ini, wah nanti bakalan semuanya bisa dapat nih. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Kepadamu akan diberikan atau telah? Telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kemudian supaya apa, tahu nggak? Disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kayaknya Tuhan Yesus ini banget ya. Dari sinilah mungkin orang-orang menganggap bahwa Yesus itu eksklusif. You know, this is not talking about that. Kenapa Yesus tidak jelaskan ini kepada semua orang? Kenapa nggak semuanya dibukakan langsung aja? Karena apa? Tergantung manusianya. Karena manusia lebih suka untuk meninggikan pengetahuan lebih daripada Tuhan. Manusia itu just exalt knowledge. Oke? Knowledge about God. But mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka nggak know God, but they have knowledge about God. Kamu mungkin punya banyak, oh ya aku pernah dengar nih, aku pernah baca nih. Aku pernah baca buku ini, aku pernah baca buku itu. Aku punya segala macam pengetahuan. Oke? Nah, mereka sebenarnya lebih memilih untuk meninggikan pengetahuan tentang Tuhan. Oh ya, I know about God. Aku tahu tentang Yesus. Aku tahu kok tentang grace. Khotbah grace, udah biasa. Bahkan sampai dikatain, aku juga tahu mengenai hyper grace. Aku tahu mengenai khotbahnya yang itu, yang bilangin against grace. Aku juga tahu, semua udah aku pelajarin kok. Tenang aja, gitu. Aku udah cukup lama di dalam grace community, katanya begitu. Canggih sekali pokoknya. Nah, saudara, manusia itu lebih memilih untuk meninggikan pengetahuan lebih daripada mengenal Tuhan itu sendiri. Ini sebenarnya adalah dosa yang ada di Taman Eden. Di mana apa yang dikatakan oleh ular? Engkau akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Sih, namanya pohon, bukan pohon baik dan jahat kan? Apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi manusia itu suka akan pengetahuan. Basicnya manusia itu, dia itu nggak begitu ketemu pengetahuan, matanya langsung beralih. Dari orang yang memberikan pengetahuan kepada pengetahuannya itu sendiri. Oke? Iblis ini mau kita ini lebih mengagungkan pengetahuan lebih daripada pengenalan akan Tuhan itu sendiri atau hubungan dengan Tuhan. Banyak orang yang baik secara agama itu jatuh dalam hal ini. Mungkin baik kamu, secara agama mungkin kelihatannya oke, kamu tahu semua mengenai agama. Tapi kamu jatuh dalam hal meninggikan pengetahuan. Sebab itu Yesus katakan kepada ahli Taurat, ahli Farisi, kamu itu menyelidiki kitab suci. Tetapi kamu itu lebih percaya bahwa dari kitab suci ini kamu lebih dapat hidup yang kekal. Dari kitabnya yang dia pelajari, dia itu berasal dari pengetahuannya, dia bisa dapat hidup yang kekal. Tetapi kitab suci ini menunjuk kepada Yesus. Yesus yang adalah hidup yang kekal itu. Mengapa kamu tidak datang kepada Yesus atau kehidupan yang kekal itu sendiri? Kenapa kamu beranjak atau dimulai dari pengetahuan-pengetahuan? Padahal Yesus bilang, aku telah memberikan kepadamu rahasia kerajaan surga. Datang kepada aku.
Amin. Karena apa? Karena mereka sendiri yang milih untuk pengetahuan lebih daripada mengenal pribadi Yesus sendiri. That is the problem. That is the problem, age-old problem. Manusia itu demen, oh ya saya tahu mengenai grace, saya tahu mengenai ini, saya tahu mengenai itu, segala macam. But you don't know grace. You know about grace, but you don't know grace. Oke, kita lanjut. Markus 4 ayat ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? So ini adalah perumpamaan yang sangat penting. Karena ini berbicara mengenai benih firman. Kalau kamu mengerti mengenai hal ini, kamu akan mengerti tentang perumpamaan yang lain. So, ini rahasianya di sini. There is one perumpamaan yang menyebabkan kamu perumpamaan yang lain itu di-unlock. Di-unlock. Nah, perumpamaan yang lain itu yang mana? Pertanyaannya perumpamaan yang lain itu yang mana? Nanti kita akan kembali ya. Nanti kita akan kembali. Kita kirain, oh iya perumpamaan yang lain yang mana ya? Satu Alkitab kan banyak ya perumpamaan ya. Wah, perumpamaan yang mana? Perumpamaan-perumpamaan yang lain. Kita lanjut. Markus 4 ayat 14 sampai 20. Dikatakan penabur itu menaburkan apa? Nah, Yesus mulai unlock nih satu persatu. Dia menaburkan apa? Penabur itu menaburkan firman. Jelas ya, berarti benih itu adalah firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Yang diambil apa? Firman yang diambil. Oke, kedua, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, penganiayaannya karena apa? Firman, mereka segera murtad. Oke, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Terakhir dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke, let us establish the typology. Kita buka sekarang tipologinya. Tadi dikatakan benih itu adalah firman. Burung adalah iblis, betul. Tanah di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar, tetapi apa? Datanglah iblis dan mengambil firman. Artinya mereka nggak percaya. Ini nggak penting. Hari Minggu dengerin firman, nggak penting. Tidak menghargai firman sama sekali. Firman itu nggak ada nilainya bagi mereka. Ya kayak, ya apa ini ya tisu lah, ya udahlah, taruh aja lah. Nggak penting, nggak terlalu penting. Jadi mereka nggak terlalu percaya gitu loh. Mendingan malam kita nonton bola. Enakan nonton bola begadangan, kita nonton bola kemarin malamnya ngantuk-ngantuk, besok pagi kita ke gereja ngantuk-ngantuk. Nah itu, langsung diambil. That's the first. Oke. Kedua, tanah yang berbatu. Oke. Tanah yang berbatu-batu, batu lambang daripada hukum, betul, hukum Taurat. Jadi, ini adalah lambang orang yang agamawi, yang ada di bawah hukum Taurat. Oke, satu hukum Taurat diberikan oleh Musa, diberikan di atas dua loh batu. Betul, amin. Mereka waktu mendengarkan Injil kasih karunia, pertama kali mereka menerima dengan gembira. Mereka bersorak-sorai, yes, freedom gitu. No more sin, no more condemnation. Dalam Kristus tidak ada penghakiman, amin. Pertama-tama mereka bilang, merdeka. Apapun, ternyata kita diampuni loh. Gak ada lagi penghukuman loh. Wow gitu, ya kan? Tapi waktu ada orang mau nanya sama mereka, lu belajar apa grace ya? Lu mulai ya hal-hal yang ini ya, wah tadi tuh diajarin di gereja tuh, sesat tuh kayak gitu. Gak beres tuh firmannya tuh.
Wah gitu, lu yang bener lu, hati-hati lu nanti dengerin, sesat lu. Ntar masuk neraka lu nanti kalau ini. Mereka dianiaya karena mendengar Injil kasih karunia ini. Yakin gak kamu ini akan ajaran ini? Mereka akhirnya hilang. Gak muncul lagi. Gak mau dengerin lagi. Oke? Kata penganiayaan by the way, mengenai penganiayaan, itu tidak ada di 3 tanah yang lain loh. Cuman adanya di tanah yang berbatu doang. Gak ada di tanah yang pinggir jalan kemudian dianiaya. Orang gak percaya gak usah dianiaya. Orang yang kena semak itu apalagi kena semak. Mau dianiaya lagi gak usah. Apalagi yang di atas tanah yang subur. Gak dianiaya juga. Cuman adanya di tanah yang berbatu. Artinya ini tanahnya ini tipis. Tanahnya tipis sekali. Gak ada akarnya sama sekali. Yesus itu dianiaya juga by the way. Yesus itu berbicara pada perempuan yang berzina. Dia dianiaya kan. Orang kusta waktu ngomong sama dia. Kan dia mencontohkan grace itu seperti apa. Dianiaya langsung. Muridnya gak cuci tangan. Diomongin sama orang. Benar gak? Nah, aniaya itu hanya ada pada orang yang agamawi. Sekali lagi saya katakan. Aniaya hanya pada orang yang agamawi. Nah, karena orang agamawi itu apa tau gak? Mereka itu bergantung sama agamanya dong. Sama orang. Jadi apa yang agama ini ajarkan, apa yang harus kamu lakukan. Bukan apa yang Tuhan lakukan untuk dirimu. That's why waktu mengalami aniaya. Wah, what must I do nih? What must I do nih? Kalau menjawab kayak begini, kayak begitu. Gak bisa jawab sama sekali gitu. Wah, jangan-jangan gak bener nih. Ya udah hilang. Because I must do something for God. Oke, ketiga. Benih yang jatuh di semak duri. Apa itu semak duri? Ya katanya dengar grace itu bisa dapat mobil. Bisa dapat uang. Dapat kangtau. Banyak katanya kalau di dalam kasih karunia. Semua keinginan-keinginan duniawi pasti dapat gitu. Mereka terima firman. Tapi matanya bukan tertuju kepada firman. Tapi kepada yang lain. Matanya gak pernah tertuju kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada duniawi, harta-harta. Katanya kalau dalam grace ada kemakmuran. Katanya dalam grace ada kesembuhan. Kapan? Mereka terhimpit. Seharusnya mereka bisa aja bertumbuh. Tapi mereka terhimpit. Saudara, gak ada masalah dengan berkat ya. Gak ada masalah dengan kesuksesan. Masalahnya matamu tertuju di mana. Amin. Oke. Siapakah penabur itu? Tuhan sendiri, betul. Benih itu siapa? Bukan benih itu apa ya saya tanyakan. Benih itu siapa? Benih itu adalah firman. Siapa firman itu? Yesus. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Amin. Nah, karena kalau kamu bisa mendengar, dan kamu bisa, sekarang ini ya, saya mau tanya ya, kira-kira tanda keempat nih, ini yang mungkin will caught you something. Ini bukan ngeprank lah ya, tetapi saya sendiri baru realize, baru sadar, baru aware. Yang menentukan tanah yang baik itu apa? Siapa tanah yang baik itu? Apa yang menentukan tanah yang baik? Tanah yang baik itu kayak gimana sih? Tanah yang apa? Apa? Subur. Ada yang bilang apa? Tanah yang baik itu gimana? Tanah yang baik itu kayak gimana sih? Pernah lihat nggak? Tanahnya ini gitu. Ya misalnya ada di yang pernah mungkin usaha tanaman gitu ya. Tanahnya baik kayak gimana? Gembur dia, gampang dibajak gitu ya. Empuk, tanahnya empuk banget gitu. Ya, benar nggak? Nah, saudara, tanah yang baik itu sebenarnya bukan manusia, bukan kita. Ini ya saudara-saudara akan bingung ini. Saya dulu pernah ngotbahin mengenai hal ini, tetapi ternyata ada sisi yang lain. Tanah yang baik itu bukan kita. Kenapa? Ada anak muda yang kaya yang menanyakan, guru yang baik, what must I do? Apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Terus Tuhan Yesus jawabnya apa? Tidak ada yang baik kecuali Tuhan. Artinya apa? Dia katakan bahwa, dia kan bilang, kamu ngomong aku yang guru yang baik. Tidak ada yang baik kecuali
Tuhan. So, Yesus adalah tanah yang baik itu. Jesus is the good soil. Nah, saudara mungkin, wah, ini pertama kali nih. Mulai bingung nih, kok bisa? Jadi bagian kita mana? Ya memang gak bisa. Kamu itu either tanah yang berbatu, mau tanah yang di semak-semak maupun tanah yang di pinggir jalan. Karena kalau kamu bisa mendengar dan kamu bisa melakukan hal yang baik, menyambut firman itu dengan usahamu, maka fokusmu kembali ke dirimu sendiri. Kalau saya katakan sekali lagi, kalau kamu bisa mendengar dan berusaha untuk menyambut firman itu, wow, I get this with my own strength. Oh, dengan usahaku, aku bisa nih, ngerti nih tentang firman ini. That is your own effort. Oke, bukan kepada Tuhan. Dan kalau kamu bisa berbuah sendiri, berarti kamu gak perlu Tuhan. Amin. Benar dong? Kalau kamu bisa menghasilkan tuayan sendiri kok. Kamu bisa mendengar, menyambut, menghasilkan tuayan sendiri. You don't need God. Betul? Nah, jadi kalau kamu ya dengar firman ya, setiap kali gitu tentang apa yang kamu harus lakukan, bagaimana cara kamu melakukan, fokusnya balik lagi ke kamu, usaha kamu akan kembali lagi ke tanah yang berbatu. Amin. Amin. Karena usahamu. Jadi kalau nggak ada buahnya, wah nggak baik nih tanahnya. Aku mesti memperbaiki diri aku supaya aku bisa menghasilkan buah. That goes back to you. Nah, saudara, masalahnya habis dari tadi ngomongin mengenai tanah. Nah, ini saudara, coba saudara buka di Alkitab saudara. Kalau saudara buka di Alkitab bahasa Indonesia saudara ya, ini saudara akan perhatikan. Setelah itu apa? Ada yang namanya jeda. Dijeda dengan apa? Tahu nggak? Tentang perumpamaan, tentang pelita dan tentang ukuran. Ya kan? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Terus kemudian lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah gantang. Ini dikasih judul perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. By the way, zaman dulu orang nulis nggak dikasih judul. Semuanya nyambung. Jadi, saya simpulkan bahwa perumpamaan ini nyambung dengan perumpamaan sebelumnya dong. It's all one context. Markus 4 itu jadi satu semuanya. Emang ada gitu, saudara pernah gitu nulis surat kemudian dijeda-jeda, dikasih judul. Pastor Fedi mau nulis surat. Pastor Fedi kan dulu LDR ya, sama Lili, sama ex-girlfriend. Dia nulis judul nomor 1. Saya memberitahu kondisi saya. Terus kemudian itu. Dia ngomong, judul nomor 2. Isi daripada surat saya untuk menyatakan cinta. Kemudian dikijabarin. Nggak ada yang ngasih judul kayak begitu. Dalam surat, semuanya jadi satu. Berarti perumpamaan sebelum nyambung dengan perumpamaan yang berikutnya. Nah, ini ya. Yesus kan mengakhiri 30, 60, 100. Nah, kalau kamu punya benih nih. Seorang penabur ya, mempunyai benih. Kita kemudian benih itu kan kita taruh di tanah kan? Benih itu ditutupi tanah kan? Bisa nggak kamu lihat? Nggak bisa. Tapi saat benih itu tumbuh, kemudian dia kelihatan apa? Tanamannya. Kemudian kelihatan buahnya. Itu yang namanya apa? Tuayan. Nah, bisa nggak lihat tuayan? Bisa. Jadi, bisa nggak kita sembunyikan tuayan? Nggak bisa, saudara. Kamu mau umpetin, orang lain juga akan lihat tuayan itu. So, kita lihat yang berikutnya. Markus 4 ayat 21 sampai 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Tuayannya yang tidak tersembunyi. Yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Orang mau merahasiakan tuayan, gak bisa saudara. Kamu mau tutupin tuayan, kelihatan kok sama orang. Nah, barang siapa mempunyai, kembali lagi kan 2 kali kan, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, dari subjek benih, ganti subjek ke
pelita mengenai terang. Apa kaitan pelita dan tuaian? Dua-duanya nggak bisa disembunyikan. Artinya, siapa sih tuaian itu adalah gambaran daripada pelita. Siapa pelita? Pelita itu adalah terang ya. Siapa terang itu? Yesus. Artinya Yesus nggak bisa disembunyikan. Yesus itu nggak bisa disembunyikan. Saat Yesus memberkati kamu, kemudian lalu kamu terima benih itu, dan kemudian kamu kembalikan kepada Yesus, kepada tanah yang baik itu, bilang, Tuhan, aku nggak bisa lakuin firman ini. Aku dengar, aku juga menyambut, tapi aku nggak bisa lakukan firman ini. Tapi karena kamu tanah yang baik, kamu yang bisa lakukan firman itu, tuaian itu akan muncul dengan sendirinya. Dan orang-orang akan tahu, tuaian itu bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Amin, amin. Karena Yesus, Tuhan sajalah yang memberkati kita, bukan karena kamu. Kamu tahu kenapa orang-orang tertarik kepadamu? Karena orang melihat terang Kristus yang ada di dalammu. Bukan karena kamu, yaitu Yesus sendiri. Kalau kamu orangnya bisa, wow keren banget gitu ya. Segala macam, bisa mendengar, menyambut firman, bikin buah. Yang fokusnya kepada kamu lagi. Amin. Nah, meskipun kamu mungkin sembunyi-sembunyi terima firmannya. Kamu mungkin diam-diam terima firman. Apa yang Tuhan suruh kamu lakukan? Dengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus 2 kali kan. Kalau kamu dengar firman, terus kemudian kamu lakuin aja. Sering kita ini berdoa atau kita ini begitu terima firman, kita mencoba melogikakan segala sesuatunya. Kalau ada yang sakit, kita langsung minta kesembuhan. Nggak salah, itu logika. Benar kan? Nah, apa yang Tuhan minta kita lakukan, kadang-kadang nggak logika. Sakit, ambil perjamuan kudus. Ngaco lah, sakit. Panadol nomor 1. Anti nyeri. Ini dulu pastor, baru perjamuan. Gak logis dong, masa perjamuan dulu baru Panadol? Hello? Sangat quiet sekarang. Lagi loading. Cukup banyak ya hari ini ya. Kelihatannya simple, tetapi this is something different. Karena logika kita nggak mau lakukan. Banyak hal, kamu perlu ngerti nggak bagaimana caranya bekerja dulu. Nah ini minggu lalu saya udah katakan. Nih, seberapa besar sih kita bisa menghargai firman yang kita dengar? Saya mau tes aja gitu. Perjamuan kawin di Kana. Saudara tahu kan perjamuan kawin di Kana kan kisahnya kan? Kisahnya apa? Air jadi anggur. Coba kalau saudara ada di situ lagi pesta, kemudian saudara jadi pelayan. Saudara bisa bayangin lah. Saudara jadi pelayan, kemudian dikatakan apa yang dia suruh. Maria, ibu Yesus berkata kepada Yesus, apa yang dia suruh kamu lakukan, lakuin aja apa yang dia ngomong. Disuruh apa? Problemnya apa sekarang? Anggurnya habis. Logikanya harusnya ngapain? Beli anggur. Nyambung kan? Mestinya beli anggur. Tadi yang minggu lalu saya ngomongin, itu di situ ada air. Air apa? Air kobokan, benar. Air untuk pembasuhan, ya itu air kobokan lah ya. Hubungannya anggur habis sama air kobokan, apa hubungannya? Secara logika nggak ada. Tapi pelayan itu lakukan aja. Dia lakukan. Kemudian something happen. Ya kan? Nah, Markus 4 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. 2 kali kan? Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. So, bagaimana kita bisa dapat lebih? Bagaimana kita bisa dapat lebih? Yaitu bukan dengan melakukan lebih. Tetapi mendengar dan mendengar. Kan bilang, camkanlah apa yang kamu dengar. Bukan camkanlah, lakukan apa yang kamu dengar. Enggak. Dikatakan apa? Camkanlah apa yang kamu dengar. Benar kan? Nah, saat kamu mendengar,
kamu akan dapat lebih. Amin. Nah, tetapi saat kamu merasa sudah dapat lebih, biasanya orang stop. Nggak mau lagi dengar. Mengapa? Kamu merasa, wah apa yang aku lakukan nih? Aku udah dengar nih, udah dapat hasilnya nih. So kita stop mendengar. Kita nggak mau lanjut lagi. Dan kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil. Tahu-tahu loh, kok aku lakukan hal ini kok nggak berhasil? Fokusnya kembali kepada formula. Apa yang harus kita lakukan? Fokusnya pada metode, rumus. Bukankah kita suka pakai metode? Oh seneng banget gitu. Apalagi kalau ngajar, di bisnis saja ada metodenya, ada rumusnya, ada sistemnya. Kita paling nggak suka kalau nggak ada metode, karena kita nggak bisa expect something. Kita ini ada yang namanya garbage in, garbage out. Kalau saya masukkan ini, pasti hasilnya begini. Terus kemudian kamu mencoba mengulang. Akhirnya kamu jadikan suatu rumus. Udah pernah nih sembuh karena perjamuan kudus. Oh iya, perjamuan kudus lagi. Kok nggak sembuh? Kok nggak sembuh? Saya udah doa, basaro, tengking lah. Covid ditengking lah. Cacar monyet lah ditengking lah. Semuanya ditengkingin gitu. Kok nggak berhasil? Because you focus on methods. Metode, rumus, apa yang harus. Tuhan Allahmu itu tidak mau ikutin rumus. He is God. Dia mau kamu ikutin Yesus, bukan ikutin rumus. Amin. Amin. Manusia itu suka metode, tapi Tuhan itu mau lebih suka kalian ikuti pribadi, bukan metode. Makanya siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Ukuran kita mendengar akan kembali lagi kepada kita. Oke? Lanjut. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Jadi perumpamaan tadi terus-menerus ini nyambung ya sampai ke bawah ya. Oke? Nah, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ini kemarin minggu lalu saya udah katakan. Lalu pada malam hari ia tidur. Pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir butir itu yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Yesus telah mengakhiri perumpamaan awal dengan apa? Perumpamaan yang pertama diakhiri dengan tuaian, disambung dengan pelita, kemudian dia berbicara mengenai penabur lagi. Seorang penabur. Pertama, Allah Tuhan adalah penabur. Yesus adalah benih firman. Amin. Nah, sebab itu kamu dapat tuaian. Yesus tanah yang baik. Nah, jadi Allah mulai dengan memberimu suatu benih. Kemudian dilanjutkan dengan pelita. Kembali kepada penabur. Kali ini penaburnya siapa? Siapa penaburnya? Tenang, kalau salah nggak bakalan ditegur kok. Takut. Siapa penaburnya? Kita. Yang ini kan perumpamaan kedua. Kita penaburnya. Siapa tanahnya? Nah, Yesus adalah tanahnya. Oke, tanahnya itu Yesus. Oke, jadi kita ambil benih firman yang dikasih Tuhan, kita taburkan kembali kepada Yesus. Oke, malam tidur, siang hari bangun, jangan dibalik. Malam bangun, siang hari tidur. Malam tidur, siang hari bangun. Jadi dia ngapain tuh? Resting. Resting aja. Lakukan aja apa yang kamu lakukan. Resting. Yang dia tahu, aku dengar dari Tuhan. Aku taruh benih kepada pribadi Yesus. Nah, aku nggak tahu apa yang aku mau lakukan juga kan. Kamu nggak bisa lakukan kan. Kamu mau perhatiin itu tanaman. Kalau kamu cuma nanam kecambah sebagai atau kacang hijau untuk eksperimen di rumah yang anak SD anak saya sering lakukan, itu kelihatan. Tiap hari kamu perhatiin, bangun tidur kamu lihat tuh dia mulai berakar, berkecambah segala macam. Kebanyakan apakah orang nanam kayak begitu? Enggak, orang nanam mah ditinggal. Ada gitu petani malam-malam gitu buka senter gitu ngelihat benihnya mana nih. Dibuka-buka gitu. Waduh, saudara-saudara. Jadi
Aku nggak tahu, saya baca firman, kamu bilang gini, aku kembalikan kepadamu Yesus. Kemudian aku nggak ngerti. So aku tidur, aku bangun, aku nggak peduli. Aku juga nggak khawatir. Karena apa? Yesus adalah tanahnya. Toh kita juga nggak tahu bagaimana caranya benih jadi buah, jadi tanaman. Ya, kita tahu kan, siapa yang di sini tahu pohon duren itu lama numbuhnya? Nah, yang suka duren di sini siapa? I know. Saya juga, Pak. Sama. Duren itu lama. Saya dulu, papi saya punya tuh orang ngontrak tanah duren, 1 petak begitu. Saya bilang, kok lama ya ini ya? Mau panen lama gitu. Coba saudara bayangin dari tanaman yang asal ya, yang kecil segini, jadi pohon duren yang besar. Berapa tahun tuh? Minimum ya 10 tahun lah ya. Mungkin bisa 10 tahun ya. Nah, kita tanam nih biji duren jadi pohon duren. Nah, pas mau makan, wah kita udah bilang, wah gembira nih, pingin makan. Nggak mau, gua nggak mau makan. Kenapa? Gua nggak ngerti gimana caranya itu pohon dari duren jadi pohon duren. Aku nggak mengerti, aku nggak mau makan. Udah 10 tahun. Sinting ya. Tolol. Kita nggak tahu. Siapa yang kira-kira lakukan hal demikian? Nggak ada, you don't care, right? Soalnya cuma makan aja berapa buah gitu. Di daerah Pandai Indah Kapuk, buffet lagi. All you can eat durian. Bener ya Pak? See, kalau kamu nggak lakukan itu pada pohon durian, kenapa kamu lakukan itu pada Tuhan? Aku minta, ya Tuhan suruh aku sih lakukan itu. Aku minta ini tapi kamu suruh aku lakukan itu. Aku mintanya kan ini tapi Tuhan suruh kamu lakukan itu gitu. Aduh, problem kita ini mau meninggikan apa? Pengetahuan. Kembali lagi kepada pengetahuan. Kita pikir kalau kita tahu segala-galanya, kita akan enjoy. Sebenarnya kita nggak enjoy. Amin. Jadi kalau Tuhan datang, dia akan ambil sabit dan kita terima. Tapi kita nggak bisa lihat benih. Yang kita bisa lihat apa? Tuaiannya aja. Tanahnya adalah Yesus. Biarkan tanah itu yang lakukan semuanya kepada benihnya. Amin. Lanjut. Markus 4 ayat 30-32. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ingat perumpamaan ini, saudara kalau kenal perumpamaan yang pertama, saudara akan lanjut nih, bisa kenal nih perumpamaan yang ini. Karena lanjut semuanya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi apa benih itu? Firman Tuhan, betul. Tetapi kenapa Tuhan pakai biji sesawi? Kenapa nggak pakai biji duren aja? Kan mantep gitu loh. Iman sebesar biji duren. Wah, gede lah. Ngapain iman sebesar biji sesawi? Enak kan biji duren, gede, berasa gitu ya. Nih, kamu hari ini mungkin mendengar banyak firman ya. Kamu mungkin nggak ngerti semua. Kamu cuma ngerti sebagian aja, kecil. Kamu ngerti sebagian kecil aja gitu. Saudara cuma ingatnya bagian duren, pastor. I just remember the duren part. I don't remember the rest, just duren. Gitu. Dapat pewahyuan mengenai apa? Duren. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bilang, Yesus, aku gak ngerti semua apa yang pastor khotbahkan. Aku hanya ngerti sedikit. Kasih yang sedikit ini kepada Yesus. Dan kemudian karena Yesus adalah tanahnya, seberapa kita dengar itu yang kita taruh ke tanah itu. Seberapapun yang kita taruh kepada Yesus. Sebab itu, biji sesawi itu benih yang paling kecil. However small that you hear. Oke, benih itu mulai bertumbuh besar sekali. Dan menjadi pohon yang besar. Dan ada apa lagi? Burung di udara
yang bersarang. Nah, saudara ingat gak mengenai burung ini? Ingat gak perumpamaan burung yang pertama? Burung yang memakan benih di pinggir jalan. Itu siapa? Iblis, betul. Sekarang diakhiri dengan burung juga. Gak ada yang berubah, saudara. Tetap itu iblis. Yang berbeda, yang pertama, tadi burung tersebut makan itu benih. Tetapi sekarang, burung gak bisa makan pohonnya. Tuayannya udah terlalu besar. Gak bisa dimakan lagi. Gak ada yang bisa ngambil Tuhan karena tuayan itu adalah Yesus sendiri. Dan tuayan itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Gak bisa dicabut, saudara. Bisa gitu ada burung kecil nyabut pohon duren gitu yang besar atau pohon yang gede. Gak bisa. Udah terlanjur besar. Mari kita semua menerima firman dengan mata kita yang hanya tertuju kepada Yesus. Just rest and Jesus finished work. Amin. Jangan khawatir bagaimana kamu harus berbuah. Bagaimana kamu harus menuai. Dan bagaimana kamu mendapatkan tuayan. Haleluya. Amin. With that, I'm done. Saudara, saya ingin bersama-sama. Kita mendengar firman, seberapapun yang saudara terima, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita menerima perjamuan kudus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah benih firman itu. Dan Engkaulah tanah yang baik itu. Saat ini kami telah mendengar firman-Mu. Seberapapun yang kami dengar, kami taburkan kembali kepadamu. Kau yang lakukan, kau yang menyambut firman itu. Kau yang lakukan hal-hal yang ajaib di dalam diriku. Biarlah benih itu boleh bertumbuh Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kepada kami taburan firman dan tuaian firman itu. Thank you Jesus. Saat ini Tuhan, aku menerima, aku mendengar. Kami mau mengambil ya Tuhan. Tubuh-Mu ya Tuhan. Yang saat ini ya Tuhan telah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengingat, di dalam firman Tuhan katakan, seberapa kita akan mengingat tentang dirinya, kita lakukan. Kita mengingat Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua. Dia dihukum, tulah mengenai tubuhnya. Segala sakit penyakit telah ditanggung dalam tubuh Yesus. Supaya aku tidak usah menanggung sakit penyakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku menerima kesembuhan, tuaian itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami. Betapa kudusnya. Betapa sempurnanya. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau memberikan darah-Mu. Memberikan kehidupan-Mu kepada kami. Firman-Mu yang menyegarkan kami. Kami boleh terima. Bahkan kami memiliki pikiran Kristus. Tidak ada lagi penghukuman yang harus kami terima. Karena Engkau telah menerimanya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Saat ini aku menerima firman yang membawa keselamatan. Yang membawa kekekalan. Yang membawa kehidupan. Yang membawa kesembuhan. Darah-Mu melayakkan kami untuk menerima setiap tuaian yang Kau telah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dan apabila saudara pada hari ini, mungkin yang mendengar yang ada di tempat ini, maupun yang mendengarkan secara online. Apabila engkau pertama kali mendengarkan tentang firman ini dan engkau berkata, aku percaya Yesus. Aku mendengar, menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau bergantung kepadamu. Hari ini
Aku menerima keselamatan dan aku lahir baru dan aku percaya kepada kuasa daripada keselamatanmu. Aku menerima kuasa keselamatan itu. Anugerah kebenaran aku terima hari ini. Pada hari ini aku menjadi anak Bapa. Apabila engkau berkata demikian, right now, saat ini juga engkau telah menerima kehidupan itu. Engkau telah percaya akan kehidupan itu. Dan kehidupanmu tidak lagi sama karena engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan kau sendiri dilayakkan untuk menerima segala berkat-berkat rohani yang ada di surga bersama-sama dengan Kristus. Engkau yang menerima perkataan tadi dan percaya, engkau dilahirkan kembali. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Kristus, dilayakkan menerima warisan-warisan yang telah disiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Thank you Jesus. Berikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Angkat tangan saudara, mari kita tutup ibadah ini dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kebaikannya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya setiap hari bersinar atasmu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tidak pernah berpaling daripadamu sama sekali. Setiap hari 24 jam, wajahnya selalu dihadapkan kepadamu dengan penuh senyuman. Dia tidak lagi marah kepadamu, tetapi dia sungguh mengasihimu dengan luar biasa. Dan dia ingin memberikan firman-Nya hari demi hari, supaya engkau bisa makan dari firman itu. Kau kembalikan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupanmu hari demi hari boleh dipimpin oleh damai sejahtera-Nya, demi damai sejahtera-Nya, demi damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima firman ini katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Be blessed. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.